keluh kesah. Maka ini yang menjadi dalil kita seorang hamba berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita rasakan. Kata Nabi Musa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau itu telah memberikan banyak harta, banyak kelebihan kepada Fir'aun dan wa mala'ahu dan para pemuka-pemukanya atau para menteri-menterinya dalam urusan dunia. Ya Tuhan kami, sesatkan kelebihan itulah yang membuat mereka sesat atau mereka merasa bangga, merasa sombong, tidak merasa perlu beriman kepada Allah. Karena mereka merasa apa yang mereka dapatkan murni karena dia. Bisa dipahami itu ya? Nah, Rabbana qamis ala amwalihim ya Allah. Doanya adalah ya Allah, binasakanlah hartanya Fir'aun dan kuncilah hati mereka. Wala yu'minu, dan janganlah mereka beriman, jangan buat mereka beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Kemarin terakhir sampai situ? Ya. Baik, kita lanjut sekarang. Qala, maka Allah pun berfirman, jawaban dari doanya Nabi Musa. Qala, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, sungguh aku telah mengijabah. Apa di sini? Memperkenankan, bahasa dari Jepangnya. Ujibah itu menjawab, mengijabah. Da'watukuma, permohonan kalian berdua. Karena yang berdoa adalah dua orang, yaitu siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Allah, aku ijabah doa kalian berdua. Dan yang kedua, fastaqima, maka kalian istiqomahlah. Ibu-ibu rahimakumullah, sering orang berdoa dan sebelum berdoanya diawali dengan ibadah, betul enggak? Ibadahnya mantap, ibadahnya lebih rajin, betul enggak? Di sini gambaran kalau diijabah doanya, jangan lupa fastaqima, istiqomahlah. Jangan minta diijabah saja, setelah diijabah doanya balik lagi. Waktu nggak perlu banget, nggak butuh-butuh banget, misalkan nilai ibadahnya 6, pas ada keperluan nilai ibadahnya 8, di-upgrade karena mau doa nih ya. Jangankan puasa Senin Kamis, pokoknya Senin sebahasa Daud pun oke. Jangankan sholat sunnah 2 rakaat, 8 rakaat pun oke. Tahajud oke, sholat tasbih oke, sholat tobat oke. Karena ada apa? Ada keperluan. Kata Allah, kalau diijabah doanya jangan lupa fastaqim. Fastaqim itu apa? Istiqomah. Jangan maunya aja. Seorang anak merajuk kepada ibunya nyapu, ngepel, senang nggak? Ternyata pas ditanya, emang kamu mau apa? Mau nambah uang jajan. Pas dikasih uang jajan, besoknya udah nggak nyapu, ngepel lagi. Kira-kira kita gimana rasanya? Kesel. Maunya gimana? Tetap bantuin dong, itu kan ya. Itu sama dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau berdoa, Allah tidak mengatakan doa kalian tidak diijabah. Karena sudah ada dalam surah Al-Baqarah apa? Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Tetapi
tapi di situ tidak disampaikan dikabulkannya kapan? Nah, di sini ada tambahannya. Kalau dikabulkan, fastaqima, jangan lupa istiqomah pada jalan yang lurus. Dan yang kedua, wala tattabi'anni, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Di sekitar kita itu ada yang dia melakukan ingkar karena malas, padahal tahu tapi malas aja. Ada juga yang memang nggak tahu. Nah, di sini ketika kita menasehati anak, biasanya, nak jangan ikutin temanmu yang namanya A ya. Bisa jadi si A ini mau dikasih tahu sama orang tuanya. Bisa gitu ya? Bisa berhusnuzon ketika menasehati orang. Kalau dalam bahasa itu mukhotob itu apa? Lawan bicara. Ya, ketika kita membicarakan orang ketiga, biasanya husnuzonnya lebih tinggi. Ya, jangan ikuti dia ya. Bisa jadi dia belum tahu, sedangkan kamu udah tahu. Bisa dipahami ya? Sedangkan Allah ketika berbicara langsung kepada orang musyrik, membicarakan langsung orang musyrik, dia akan mendapatkan azab yang pedih, langsung keras. Tapi ketika memberikan jawaban kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa ini makhluk yang disayang, manusia yang disayang, maka cara menyampaikannya pun berbeda. Diijabah doa kalian berdua, tapi tetap istiqomah di jalan Allah, walaupun tidak menjanjikan jalan ini terus ringan. Jalan ini ada beratnya. Jalan ini tidak selalu apa yang kita inginkan langsung ada. Perlu kesabaran, perlu jihad, perlu kesungguhan, tapi istiqomahlah. Berdoa juga bukannya perlu kesabaran? Iya enggak Bu? Subuh doa yang sama, zuhur mengulang doa itu lagi. Maunya apa? Ya Allah sama ya doaku sama yang subuh tadi. Itu kayaknya lebih ringan ya. Tetapi kan doa aja perlu kesabaran, perlu mengulang. Fastaqima, istiqomahlah, dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Begitu besarnya dampak orang sekitar kita. Kalau kita mengikuti satu, nanti lanjutnya kedua, ketiga, nongkrong yuk. Nah, jangan hati-hati kalau remaja udah nongkrong yuk, ayo. Nah, khawatir kedua, ketiga, keempat. Jadi memang wala tattabi'anni di sini menjadi perhatian utama juga. Bukan hanya perintah istiqomah, tetapi juga pilih circle. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Di situ ada gambar apa? Kalau dalam depan ada gambarnya ya. Kalau di Al-Quran Madinah ada nggak? Bintang itu ya. Al-Hizb, betul? Ya. 3/4 Hizb. Ya, jadi ini Hizb ke-3. Ya. Artinya nanti kita ada, mungkin ada kisah. Setelah itu ada kisah tapi tidak dibahas. Kita lanjut ke ayat 90, tetapi seperti ada jeda dulu. Ada yang tidak disampaikan di sini tapi dilengkapi oleh ayat-ayat yang lain di surah yang lain. Ayat 90. Wajawazna, apa artinya? Dan kami selamatkan di Bani Israel, kepada Bani Israel al-bahra, melintasi laut, fa'atba'ahum Fir'aun, dan Fir'aun mengikuti mereka, wa junuduhu, dan bala tentaranya Fir'aun baghyaw wa adwa. Ketemu apa baghyaw wa adwa? Mendolimi dan menindas.
Kalau Rasulullah SAW diperintah berhijrah itu berbeda. Cara berhijrahnya adalah sama-sama sembunyi-sembunyi, tetapi tidak rame-rame. Kalau Nabi Musa ketika ada perintah berhijrah, jadi ini sama sebetulnya, hijrah ini bukan kemauan seorang nabi, tetapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Nabi Musa berangkat dari Mesir menuju, tujuannya menuju mana? Palestina, karena dalam wahyunya itu diminta untuk jalan menuju Palestina. Sebelum Palestina ada Gunung Sinai, ada Padang Sinai. Setelah Padang Sinai atau sebelum Padang Sinai ada Sungai Nil, gitu kan ya? Setelah Sungai Nil ada gurun Mesir, ya di situ. Apakah Sinai masuk ke mana? Itu masih masuk ke Mesir juga, ya itu jalurnya jalur Mesir. Setelah Gunung Sinai, sebelah sananya ada Palestina. Nabi Musa dan Bani Israel diperintah untuk berhijrah dari Mesir menuju ke Palestina. Ketika sedang sembunyi-sembunyi berangkat tanpa perlengkapan, kalau dalam kabarnya, karena mereka orang-orang miskin ya, budak, tidak berkendaraan. Kalaupun berkendaraan hanya sedikit. Mereka sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Fir'aun. Di esok harinya Fir'aun baru tahu kalau Bani Israel itu kabur. Tetapi kaburnya di sini mereka yakin bahwa Fir'aun bisa mengejarnya. Kan nanti dari ayat yang lain, dalam ketakutan Bani Israel itu mereka berjalan tapi sudah yakin nanti kalau ketahuan pasti ditindas, dan mereka itu pasti bisa kejar kita karena punya fasilitas. Bahkan dalam sebuah kisahnya sudah maju. Zamannya Fir'aun itu bukan hanya kuda, tetapi kita nyebutnya apa ya? Kalau yang ada rodanya di belakang itu kayak delman, kayak semacam delman gitu, ya. Karena memang sudah kalau kita nyebutnya modern, mungkin modern paling dulu seperti belum ada pesawat ya. Kalau sekarang mungkin setelah Fir'aun punya kekuasaan, punya jet pribadi gitu ya. Nah mereka yang lari itu, Bani Israel itu yakin akan dikejar dan yakin akan terkejar karena fasilitas yang mereka miliki ya berbanding terbalik dengan yang Fir'aun miliki. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun dan bala tentaranya hampir tenggelam. Berarti udah terkejar belum? Sudah terkejar, hampir terkejar. Karena Nabi Musa sudah diberikan wahyu bahwa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Ketika laut terbelah, benih-benih iman Fir'aun mulai tumbuh. Kalau kemarin tongkat jadi ular, oke lah, mungkin nilainya berapa? Ini laut dibelah, mulai tumbuh imannya sampai tenggelam. Dia mengucapkan dari lisannya, qala amantu. Fir'aun mengatakan apa? Aku percaya, aku iman, annahu la ilaha illalladzi amanat bih. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, wa ana, dan aku juga minal muslimin, termasuk orang yang muslim yang berserah diri. Artinya amantu, dia beriman, itu pernah terucap dari lisannya Fir'aun. Sayangnya dia baru mengucapkan ketika azab itu sudah dekat.
dan hati-hati. Azab sudah dekat, artinya pintu taubat sudah tertutup. Jadi kalau baru iman setelah ada azab itu sudah tidak berlaku. Maka Masya Allah, kalau misalkan ada yang bilang saya mau beriman tapi saya mau lihat neraka dulu, ya udah nggak berlaku nantinya. Ya biar masih berlalu taubatnya, nggak dilihatin dulu. Ya, karena kalau dilihatin nasibnya seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun muslim, mengatakan muslim tapi tertolak muslimnya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan dirinya KTP ku Islam nih, tapi Allah mengakui dia Islam apa enggak? Di sini jelas kata Fir'aun, aku ikutan Islam deh. Mungkin kalau ada KTP waktu itu langsung dikasih KTP Islam, tapi kata Allah dia tidak diterima Islamnya karena beriman setelah melihat azab. Kenapa tidak cepat beriman? Kalau kisah Fir'aun kenapa? Karena kesombongannya. Jadi hati-hati, ada rasa paling itu sombong, dan itu yang bisa menutupi hati seseorang dan sulit menerima hidayah. Kita harus berlindung dari sifat sombong. Sombong itu berarti ada kaitannya nanti kepada tidak bersyukur. Orang sombong itu sama bersyukurnya. Maka sifat pertama iblis itu adalah sombong. Aku lebih baik dari Adam, kata iblis. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena Adam, Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis dari api. Dia merasa api lebih hebat dibandingkan tanah. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Al-ana ayat 91. Al-ana asalnya al-an itu sekarang. Ini ada hamzah yang dipanjangkan 6 harokat. Dalam tajwid hukumnya apa? Mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim yang ada lazimnya harus 6. Itu 6. Baru mukhaffafnya, mukhaffafnya ke pas transit ke lamnya jangan ana mukhaffaf ringan ya, namanya mad lazim mukhaffaf kalimi. Artinya mengapa baru sekarang? Dari kemarin didakwahi gak mau, sudah dikasih mukjizat ABC gak mau, sekarang aja sudah diperlihatkan azab yang di depan mata baru beriman. Ana kata Allah, mengapa baru sekarang? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Engkau itu telah durhaka dari sejak dulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah selalu memberikan label kepada orang yang durhaka itu adalah orang pembuat kerusakan. Kerusakan di muka bumi tidak akan ada kecuali di dalamnya pasti ada orang yang durhaka. Na'udzubillah. Kiamat tidak akan ada kecuali seluruh manusia di muka bumi semuanya durhaka. Maka orang yang taat dikategorikan orang yang memperbaiki bumi, dan orang yang durhaka adalah orang yang memancing ke kebencian, amarah Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan bumi rusak. Dan sekali lagi Allah selalu mengatakan, menyebutkan dalam firman-Nya, orang yang berdosa itu adalah orang yang mufsid. Mufsid itu apa? Perusak. Secara logika kan seperti apa urusannya? Saya berdosa, ada yang rusak tuh. Rusak
karena azab Allah. Allah mampu merusak apa yang kita miliki? Mampu. Cara merusaknya bagaimana? Adalah dipancing amarahnya Allah. Na'udzubillah. Sampai ain ya. Satu lagi. Fal yauma, dan pada hari ini, maka pada hari ini nunajjika bi badanika, kami menyelamatkan jasadmu. Yang Allah selamatkan adalah jasadnya, ruhnya tidak selamat. Litakuna liman khalfaka ayah, agar jasad Fir'aun ini dijadikan apa? Ayah itu apa? Tanda kebesaran Allah, bahwa kisah Fir'aun itu pernah ada, bahwa Fir'aun yang mengaku Tuhan itu ada, sehingga tambah banyaklah yang mengenal Fir'aun, dan dari zaman ke zaman banyak yang mengambil pelajaran dan banyak yang membencinya. Alhamdulillah, Allah sudah janji dalam Al-Quran bahwa Fir'aun yang tenggelam itu adalah Fir'aun yang tidak akan Allah rusak jasadnya. Bagaimana penemuannya? Ini masih dalam ilmiahnya, masih banyak istilah ya. Ada yang mengatakan abad 19 kan ada tuh yang penemuan Fir'aun, wallahu a'lam bagaimananya, tetapi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Fir'aun yang dimaksud tadi yang tenggelam mengejar Nabi Musa, akhirnya dia mau beriman tetapi ditolak imannya, jasadnya tidak pernah Allah punahkan. Kenapa? Litakuna liman khalfaka ayat, agar menjadi ayat atau pelajaran bagi orang-orang setelahmu atau setelah Fir'aun. Wa inna katsiran minan nasi, dan sungguh kebanyakan dari manusia itu an ayatina ghafilun, terhadap ayat-ayat kami, terhadap tanda-tanda kebesaran kami, kebanyakan manusia itu sering lalai, sering lupa, sering tidak menghiraukan. Ayatnya ada, tandanya ada, tapi melihatnya cuma melihat. Kebanyakan manusia seperti itu. Lihat wajah-wajah Fir'aun di piramida Mesir, hanya melihat hanya begitu aja. Bahkan jadi tempat apa? Wisata, ya, wisata ke kuburan Fir'aun, ya. Jadi piramid-piramid yang ada di Mesir itu isinya apa? Fir'aun yang diawetkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga